setara, Ya. setara supaya tidak lagi setiap tahun data BPS yang dikeluarkan itu Maluku selalu berada pada 4 besar sebagai zona kemiskinan, ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus ke depan jadikan Maluku itu setara dengan provinsi-provinsi lainnya. Kenapa demikian? Bahwa kita sebenarnya harus bangga sebagai anak-anak Maluku, karena Maluku ini kan salah satu provinsi yang memerdekakan Indonesia. Kenapa harus kita kecut, kita terdistorsi dengan situasi saat ini, tapi kita harus bangkit untuk jadikan Maluku itu setara dengan daerah-daerah lainnya. Ya. Oke, mungkin dengan pencalonan Bapak ini di wilayah Maluku nih Pak, mungkin terkait dengan potensi kelautan dan perikanan ini ke depan seperti apa? Maluku ini 9,4% itu adalah laut, 7,6% itu adalah darat, ya kan? Jujur, beta cukup sedih bahwa 2 program strategis nasional yang namanya Maluku Emelin dan Ambon Newport itu hilang tanpa kesan dan kesan. Kita bisa tahu juga bahwa selama ini masyarakat Maluku mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2000 awal 3 itu sangat terhipnotis. Itu euforianya luar biasa untuk menyambut 2 program strategis nasional dimaksud. Dan perlu ingat bahwa tidak semua provinsi itu mendapatkan program strategis nasional, dan Maluku mendapatkan 2 program strategis nasional, Maluku Emelin dan Ambon Newport. Tapi akhir dari 2003 kemarin itu sudah lagi tidak ada kesan dan pesan, baunya juga udah nggak tercium lagi. Alasannya apa Pak? Mungkin tidak diperjuangkan oleh para wakil rakyat yang ada di pusat. Bisa memberikan vonis atau kesalahan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau para pemangku kepentingan yang lain. Kita sendiri akan menyebut persoalan di mana, dan kita berharap bahwa ke depan program ini bisa dihidupkan kembali. Kenapa demikian? Karena Maluku ini kan punya 3 WPP, 3 wilayah penangkapan ikan. Yang pertama di Laut Arafura, yang kedua di Laut Banda, dan yang ketiga di Laut Serang. Dari ketiga wilayah penangkapan ikan ini, kita melihat bahwa kontributif tuna kuning itu kepada bangsa ini 1/3 dari kontribusi nasional, ya kan? Nah, tetapi sayangnya Maluku nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena itu diekspor, itu utuh-utuh, sehingga kita nggak dapat value added-nya, benefitnya kita nggak dapat, faedahnya, manfaatnya kita nggak dapat. Nah, dengan adanya Maluku Emelin sebagai declare-nya Maluku sebagai lumbung ikan nasional, lalu oleh Pak Jokowi ditambahkan lagi dengan Ambon Newport, maka itu sudah sangat implementatif. Kenapa implementatif? Karena itu kita punya yang namanya ikan yang tadinya diekspor utuh-utuh, itu sudah bisa diolah menjadi barang jadi, ya kan? Melalui pengalengan. Jadi Ambon Newport itu adalah sebuah industri perikanan nasional, bukan berskala lokal, berskala nasional dan juga internasional. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya pelabuhan ekspor perikanan, pelabuhan perikanan ekspor. Di situ ada yang namanya
industri perikanan. Dengan adanya industri perikanan di situ kan banyak sekali item-item yang ada dalam industri perikanan. Ada industrinya sendiri, ada cold storage, ada macam-macam untuk pendukung daripada industri perikanan itu sendiri. Dan kita kenapa sedih yang tadi aku bilang, karena di situ bisa sebenarnya menyerap menyerap tenaga kerja yang luar biasa, ribuan sebenarnya untuk 2 program ini. Tapi sayang dia udah nggak ada lagi beritanya seperti itu. Ya, saya jujur sebagai orang yang selama ini juga menyuarakan hal yang sama, setelah ini barang dia hilang, kita merasa sedih. Pada Ambon Newport itu adalah sebuah ungkapan yang tulus dari Bapak Presiden waktu itu di pelabuhan Yosudarso. Ya kan, kalau kita buka Google terus kita lihat beritanya, itu beliau menyampaikan di situ, dan di situ beliau menguraikan sendiri bahwa apa-apa aja yang akan ada di dalam Ambon Newport. Ambon Newport itu sebagai pengejawantahan implementasi daripada Maluku lumbung ikan nasional, sehingga tidak kita ekspor utuh-utuh ikannya, tapi sudah melalui pengolahan, sehingga tenaga kerjanya kita dapat, PAD-nya juga kita dapat, seperti itu. Berarti terkesan Maluku dianakterikan oleh pemerintah pusat, Pak? Apa tuh? Maluku dianakterikan. Saya nggak mau masuk pada zona itu karena saya nggak terlibat. Ya, kalau saya terlibat, maka saya bisa paham benar terkait dengan siapa yang sebenarnya lalai pada aspek itu. Karena takutnya saya bilang bahwa yang salah adalah pemerintah pusat, lalu nanti pemerintah bilang IMW kan nggak ikut dalam proses itu, jadi nggak paham, ya kan? Karena mereka pasti juga menyalahkan katakanlah orang lain, seperti itu. Jadi aku nggak mau masuk pada perdebatan itu, mengingat beta tidak ada di dalam proses itu, ya kan? Nah, kalau beta ada dalam proses itu dan sekaligus dalam aspek kebijakannya, kita bisa bicara seperti itu. Beta memang dulu sebagai pimpinan Komisi 4 DPR RI yang mitra kerjanya itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan zamannya Ibu Susi. Beta dulu pernah mempertanyakan soal Maluku lumbung ikan nasional, karena program ini kan adalah program Pak SBY waktu itu pada sel Banda, itu kan sudah dideklarasikan, ya kan? Nah, lalu tiba-tiba waktu itu ganti menteri dari Pak Fadel dengan Pak Cicit, ya kalau nggak salah, itu agak sedikit tidak terkonfirmasi waktu itu kalau nggak salah. Lalu Pak SBY mengakhiri masa jabatannya, ya kan, lalu dilanjutkan dengan Pak Jokowi. Nah, Ibu Susi waktu itu saya juga sudah pernah menanyakan hal yang sama terkait dengan Maluku lumbung ikan nasional, dan waktu itu beliau bilang ya sementara diproses waktu itu, ya seperti itu. Oke, mungkin apabila Tuan dan leluhur berkenan, apabila Tuan dan leluhur berkenan tanggal 14 nanti Bapak terpilih sebagai wakil rakyat di pemerintah pusat, apakah hal ini bisa diperjuangkan kembali, Pak? Saya bukan orang baru di politik. Saya juga bukan orang baru di DPR RI. Saya pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode, dari 2009, 2014, 2014, 2019. Dan saya juga bukan sebagai anggota DPR RI ANSI, tapi beta juga sebagai pimpinan, baik waktu itu di Komisi 5, Komisi Bidang Infrastruktur, maupun juga Komisi 4, Komisi Bidang Pangan. Sehingga beta paham dan beta sedikit tahu tentang siklus pembahasan anggaran
yang ada di DPR sana yang memiliki 3 kewenangan, yaitu kewenangan legislasi, membuat undang-undang, kewenangan anggaran, dan kewenangan pengawasan, ya kan? Dan dari aspek itu, maka beta punya ikhtiar dan keyakinan beta kalau Tuhan alam para leluhur memberikan kesempatan kepada beta, maka beta yakin bahwa hal ini dengan mudah kita bisa koordinasikan. Ya, ingat DPR itu bukan sebagai pelaksana anggaran dan dia tidak ada punya pos untuk itu. Dia hanya kalau dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah, juga dia bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan juga dengan masyarakat yang pada saat dia turun reses ada masukan dari masyarakat, itu bisa dijadikan aspirasi untuk diperjuangkan. Berdasarkan Paneri punya pertanyaan tadi, maka beta punya keyakinan kalau alam leluhur ini memberikan kesempatan kepada saya, maka beta yakin kita bisa memperjuangkan, karena hanya ini yang bisa dapat kita manfaatkan potensi laut kita, seperti kekayaan alam kita yang bisa dapat kita berdayakan untuk bisa menjadikan ini sebagai sesuatu solusi bagi anak-anak kita, adik-adik kita, untuk bisa berkiprah pada lapangan pekerjaan dimaksud, ya. Oke, mungkin terakhir Pak, tadi kedatangan Bapak di Langgor Kabupaten Maluku Tenggara dijemput secara meriah pada pemantauan kami, bila dibandingkan dengan calon anggota DPR lain tidak seperti itu. Mungkin bagaimana pendapat Bapak terkait dengan 2 daerah ini, Pak, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual? Ini kan jumlah suara untuk Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara ini kan juga signifikan, 200 ribuan, ya kan? Dengan potensi itu maka harus ada cara-cara yang kita bisa dapat menarik simpati daripada masyarakat, iya kan? Ya, dengan salah satunya lebih lagi memperkenalkan Partai Demokrat dengan ada cara seperti yang tadi kami lakukan, iya kan? Ya, sehingga masyarakat kan tadi seperti banyak tempat, ini bukan kali pertama aku lakukan di sini, tapi kita juga sudah lakukan di Masohi, Maluku Tengah, di Saparua, terus kita juga sudah lakukan di Kota Ambon, ya kan? Seperti itu, sehingga ini adalah bagian daripada lanjutan yang telah kita lakukan supaya masyarakat lebih mengenal daripada Partai Demokrat dan melihat signifikansi suara yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, maka sesuatu yang cara-cara yang yang menurut kami bisa mengenalkan Partai Demokrat kepada masyarakat, mungkin juga melalui sisi dimaksud selain tatap muka dengan masyarakat secara langsung, ya, seperti itu. Oke, mungkin Pak Michael bisa menjelaskan sedikit tentang profil biar masyarakat ini bisa mengetahui. Ya, nama saya Dr. Michael Watimena, SE, SH, MM. Ini saya punya Pak Doktor, Pak Eli. Beliau adalah teman kuliah saya waktu di ekonomi, dan saya menjadi anggota DPR RI 2 periode dari Dapil Papua Barat dari 2009, 2014, 2014, 2019. Saya juga sebagai salah satu ketua
di DPP Partai Demokrat. Kehadiran saya di sini bukan fungsi sebagai caleg, tapi juga sebagai aparatur DPP yang punya tugas untuk membesarkan, untuk melihat secara langsung dan bagaimana roda organisasi partai ini bisa menyambut tanggal 14 Februari dengan betul-betul mantap dan sukses, ya. Itu juga adalah terlepas dari caleg, tapi salah satu tugas beta yaitu juga memastikan roda organisasi partai bekerja secara optimal untuk menyambut kemenangan pada tahun 2024 pada tanggal 14 Februari, ya. Dan kita sangat optimis bahwa DPR RI untuk kursi yang selama 2 periode 2014 dan 2019 dari Dapil Maluku yang tidak didapatkan pada periode itu, kami optimis bahwa untuk DPR RI kami punya optimisme mendapatkan 1 kursi, dan pada tingkat provinsi dengan roda organisasi yang bekerja secara optimal mungkin kita bisa menambah kursi di Karangpanjang, dan pada tingkat kabupaten kota kita juga merasa bahwa akan terjadi peningkatan yang signifikan, ya. Oke, seperti siap.